Ya, kita lanjutkan program Silaturahim Tokoh Nasional. Kiai, orang mendadak kaget ketika bermunculan paham radikalisme di Indonesia ini. Banyak yang mengatakan keberagaman itu sudah menjadi seperti perekat kita sejak lama dan tidak ada masalah. Mungkin muncul letupan-letupan kecil lah di beberapa daerah, tapi tidak seperti ini. Kalau dari pandangan NU, ada apa gerangannya, Kiai? Apakah ada arus besar yang mempengaruhi? Apakah ada arus politik, keuangan internasional yang juga berpengaruh? Sebelum itu saya ingin sedikit kembali ke sejarah bahwa Islam yang dibawa Rasulullah SAW dengan kitab Al-Quran mengajarkan pluralisme dan toleransi. Pluralisme dikatakan dalam Al-Quran, seandainya aku menghendaki, niscaya manusia ini yang ada di muka bumi Islam semua, tapi saya tidak menghendaki. Itu ayat 99 surat Yunus. Yang kedua, seandainya aku menghendaki, niscaya manusia di muka bumi satu suku, tapi saya tidak menghendaki. Itu artinya keberagaman ini by design, azali, Allah. Desainnya Allah sejak azali. Kita manusia nggak boleh merubah itu semua. Warna kulit beda, bahasa beda, warna kulit beda, budaya beda, seni dan sebagainya. Nah, kemudian ketika zaman Nabi Muhammad SAW, ada kelompok yang sudah tekstual. Apa yang ada dalam Al-Quran itu, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir harus dibunuh. Ini dulu namanya Dzul Khuwaisir. Ini cikal bakal berdirinya partai Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, kafir semua ini sahabat-sahabat senior ini. Ini sahabat nasabiqin al-awwalin. Orang pertama kali masuk Islam ini orang-orang dikafirkan oleh anak kemarin sore baru masuk Islam. Nah, sehingga Sayyidina Ali, siapa itu Ali? Menantunya Rasulullah. Orang yang tidak pernah musyrik. Begitu balik, balik ya, langsung Islam, enggak tidak pernah musyrik. Beda dengan sahabat yang lain, karena Ali itu begitu remaja Islam sudah. Kemudian Ali sudah pastikan masuk surga. Sudah kasih tahu kamu nanti masuk surga itu pasti. Dikafirkan oleh seorang namanya Abdurrahman bin Muljam, kelompok radikal ini. Abdurrahman bin Muljam ini, Mbak, setiap malam sholat jidatnya hitam, jenggotnya panjang, gamisnya setengah kaki. Nah, setiap hari puasa kurus. Itu membunuh Sayyidina Ali tanggal 25 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ketika beliau akan mengimami sholat subuh pagi-pagi, tusuk dari belakang, gugur Sayyidina Ali. Kafir lagi Ali, bukan hanya membunuh itu kemudian dia merasa salah, tidak, dia merasa benar karena Ali kafir. Kenapa kafir? Karena Ali mengambil keputusan melalui musyawarah manusia. Itu bukan hukum Islam, bukan hukum Allah. Berarti hukum manusia. Kalau kita serang DPR lah udah sekarang. Sayyidina Ali dulu ada apa-apa kumpul musyawarah, ada apa-apa musyawarah. Tidak pakai langsung teks Quran itu. Itu dikafirkan oleh seorang namanya Abdurrahman bin Muljam dan dibunuhnya. Artinya bahwa radikalisme itu sejak dulu ada dan terus setiap generasi ada lah. Hanya belakangan ini dengan kemajuan teknologi, medsos, kemajuan ekonomi, kadang-kali uang semakin gampang dicari, kemajuan transportasi. Sebelum tahun 80, barangkali orang pergi haji aja sulit, atau keluarga masih sulit lah, masih bookingnya sulit lah. Sekarang, kapan aja mau keluar negeri bisa, diurus 3 hari selesai, mau ke Amerika mau kemana bisa, atau apalagi mau dari Timur Tengah mau ke sini. Dan semakin kelihatan cair, pada saat pasca Arab Spring Kiai. Bagaimana kita antisipasi hal ini? Faktornya banyak, nggak sama. Ada karena ideologi. Tadi ideologi tadi yang membunuh Sayyidina Ali itu ideologi itu, bukan karena ekonomi, bukan karena apa, ideologi itu. Kalau dikatakan bodoh hafal Quran, dia hafal Quran orangnya yang membunuh Sayyidina Ali itu. Hafizul Quran, qaimul lail, shaimun nahar. Setiap hari puasa, malam tahajud, hafal Quran. Itu karena ideologi. Iya, ideologi. Kalau sekarang, mohon maaf kalau saya sebut namanya Abu Bakar Bashir misalkan, Amrozi, Al-Ghufran, Mukhlas, Nun Samudra, Umar Patek, itu ideologi namanya, Julmatin. Karena kebodohan.
Karena putus asa, pengangguran, Hmm. ini yang banyak sekali. Faktor ekonomi ya berarti ya. Pendidikan. Iya. Pendidikan. Ada karena kemiskinan. Tapi ada juga orang berpendidikan tinggi tapi terus juga ya. Dr. Azhari, Nurdin M. Top, tinggi pendidikannya itu. Tapi terus juga itu. Ya, itu pengecualian barangkali rata-rata. Itu mungkin karena ideologi. Ideologi ya. Iya. Rata-rata bodoh, rata-rata tidak pendidikan. Yang ketiga ada balas dendam. Karena dulu barangkali nih, mohon maaf, barangkali waktu Orde Baru ayahnya, kakeknya, saudaranya didolimir tentara lah udah. Nah, itu sekarang balas dendam. Itu mungkin yang terjadi di Aceh. Oke. Di Jawa Barat juga, di Jawa Barat. Oh ingat iya. Mereka leluhurnya waktu DTI dihabisin oleh tentara. Jadi ada dendam-dendam seperti itu. Tapi kemudian itu tadi memuncak justru pasca Arab Spring. Padahal kita tahu konflik Timur Tengah menuai banyak sekali korban begitu. Tapi faham-faham seperti itu muncul di Indonesia dan diterima dengan akal sehat, diterima juga dengan orang-orang yang punya pendidikan yang bagus seperti itu. Bagaimana NU dan juga Muhammadiyah, saya tanyakan juga kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, mengantisipasi gejolak semacam ini. Apa yang harus orang-orang seperti itu kan harus dirangkul ya Kiai, bukan justru dimusuhi kan? Iya, tadi makanya kalau ideologi sulit Pak. Kalau ideologi sulit juga. Jadi kalau masih karena kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketertinggalan, ketidaktahuan, itu harus dirangkul dong. Iya. HTI juga saya setuju, HTI dibubarkan, tapi orangnya kita rangkul. Silahkan masuk NU, masuk ormas yang lain, silahkan. Iya. Antisipasinya Mbak, atau bagaimana menyikapi itu, kita sejak dulu, sekarang dan seterusnya, Kiai NU yang level bawah, grassroots, Kiai kampung, Kiai desa, itu punya komitmen yang sangat tinggi tentang kebinekaan, nasionalisme, toleransi, dan Islam ahli sunnah wal jamaah, anti radikalisme, anti terorisme, anti ekstremisme, anti fundamentalisme, Islam ahli sunnah wal jamaah, toleran, moderat. Itu walaupun kiai kampung, walaupun kiai desa yang kelihatannya imam musola kecil yang pakaiannya sarung 3 bulan belum dicuci. Ada anjuran struktural Kiai kepada Kiai-Kiai tersebut ketika mendapati kawannya menjadi radikal, apa yang harus dilakukan? Ya, mereka ini pengurus NU Bu, namanya Rois Surya Ranting. Iya. Itu kalau nasihat tetap, ayo kita yang rukun, yang akur, yang toleran, gotong royong, jangan bertengkar, jangan membenci, jangan saling suudzon. Cuma ajaran Kiai kampung NU tapi. Itu yang namanya. Tidak ada Kiai NU di kampung ngajari bom, nggak ada. Kalau ada musibah, yang sabar, yang tabah, itu artinya pengurus NU yang level ranting ini membangun karakter bangsa, mempertahankan jati diri bangsa, bangsa ini yang solid, yang tabah, yang sabar ketika menghadapi musibah atau bencana, yang solid gotong royong saling menghormati. Makanya kalau ada orang bertengkar dipanggil, kenapa? Ayo maaf ayo. Nanti malam ada tahlilan tuh, ayo berdua datang ya. Karena akhirnya dapat ini makanan itu ya. Ya oke. Ya balik tahlilan ini ada media rekonsiliasi level grassroots. Betul. Media rekonsiliasi level grassroots tahlilan jamiah itu. Iya. Itu yang disebut Islam Nusantara. Itu Islam Nusantara. Islam yang menghormati budaya, bukan hanya menghormati tapi budaya kita jadikan infrastruktur agama. Budaya sebagai infrastruktur agama. Contoh sarung, batik, ini budaya ini untuk sholat, untuk ibadah, untuk amal saleh. Berarti budaya itu agama. Jangan dibalik. Kalau dibalik agama untuk budaya. Sholat untuk bisnis, misalnya kepentingan bisnis. Rajin sholat biar menang jadi gubernur atau jadi bupati. Itu namanya agama untuk politik, agama untuk ekonomi, agama untuk suku, agama untuk partai politiknya. Gak benar itu. Bisakah diyakinkan bahwa NU tidak seperti itu? NU tidak menggunakan agama sebagai alat politik seseorang atau alat politik kelompok dan lain sebagainya? Tidak pernah sama sekali. Kita tidak pernah, bukan saya nggak pernah, Mbak. Saya nggak pernah kampanye untuk calon apa, enggak. Karena NU kalau calon DPR nggak pernah bawa Gusti Allah. Gusti Allah nggak pernah diajak kampanye. Ya kalau menang, kalau kalah ada Gusti Allah juga kalah. Iya. Sepak bola nggak usah bawa Gusti Allah. Nanti kalau kalah gimana? Ada Gusti Allah, sepak bolanya masih kalah. Oke. Itu memalukan. Oke. Baik ya. Nanti kita lanjutkan soal itu tadi.
sikap pemerintah yang sekarang ingin menumbuhkan kembali kesadaran atas pentingnya Pancasila, begitu pentingnya untuk mengikatkan kembali keberagaman ini, nanti kita diskusikan ya Kiai usaha jeda berikut ini.